Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kembali kita jumpa dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga pada hari ini, Jumat 26 Maret 2021, bersama saya, Andreas Hidayat. Sebelum kita memulai renungan kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu, memohon bimbingan dari Tuhan agar kita boleh lebih mengerti arti firman-Nya bagi kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada kesempatan pagi ini kami kembali kepadamu sebagai awal dari hari yang Engkau berikan sebelum melakukan kegiatan kami terhadap diri, keluarga, dan lingkungan, agar kami dapat selalu bersandar kepadamu, merasakan berkat-berkat perlindungan-Mu, dan dapat menjadi teladan bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami panjatkan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, renungan pagi ini saya landaskan dari firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 46 ayat 2 sampai dengan 4. Demikian firman-Nya. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kekuatan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah aman dalam perlindungan Tuhan. Dan agar mudah untuk mengingat-ingatnya, saya beri judul Uang yang Hancur, refleksi dari kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, setahun sudah kita semua menjalani masa-masa pandemi COVID-19. Di masa ini, jika kita mendengar kata uang yang hancur, tentu apa yang kita pikirkan menyangkut perekonomian, dunia usaha, penjualan yang sepi, perputaran uang yang lambat, ataupun celengan tanah yang sengaja dihancurkan guna menyambung kebutuhan hidup. Tetapi yang saya maksudkan di sini adalah benar-benar uang kertas dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Mungkin beberapa dari Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bahkan banyak di antaranya yang pernah mengalami uang kertas yang masih di dalam saku, entah saku baju atau saku celana, ikut tercuci di dalam mesin. Beruntung jika segera ketahuan. Tetapi bagaimana jika tidak ketahuan sampai prosesnya selesai? Dari apa yang saya amati, uang tersebut akan mengakhiri bentuknya sebagai serpian, hancur. Katakanlah berbentuk seperti oatmeal. Ini bentuk yang paling sengsara. Sudah tidak bermanfaat, malah mengotori lagi, atau menjadi robekan. Robek menjadi beberapa bagian, minimal 2 bagian, dan biasanya robekan terbentuk pada sisi pendeknya. Meskipun tidak sesengsara yang tadi, masih bermanfaat, tapi boleh disebut mengalami babak belur. Sedang kondisi yang paling bagus adalah kondisi yang terakhir,
karena tetap utuh. Mengapa hal demikian terjadi? Mengapa terjadi perbedaan-perbedaan pada kondisinya? Apakah disebabkan perbandingan volume air dan baju yang dicuci? Apakah dikarenakan sebagai lembaran kertas baru lebih tahan dari yang lama? Atau apakah uang dingin lebih bertahan dibanding uang panas? Uang haram, toh semuanya sudah jadi dingin terendam air. Satu hal yang pasti menurut pendapat saya adalah uang yang tidak hancur, yang selamat, adalah yang tetap berada di dalam saku. Ya, berada tetap tinggal di dalam saku. Kalau sehabis ini ada Bapak Ibu yang ingin mencoba bereksperimen, anggap sebagai aktivitas pertama di pagi ini. Baik, kita kembali ke bentuk yang terakhir, yang tetap utuh. Ini sesuai dengan firman Tuhan dalam bacaan di atas pada Mazmur 46 tadi. Sekarang kita coba melihat kondisinya. Yang hancur dapat dikatakan tidak bermanfaat lagi. Yang robek, kalau masih bisa disambung, ya oke lah. Tetapi kalau robekannya secuil dan hilang terbuang bersama air, dan pasnya lagi di angka nolnya, barangkali yang 100.000 bisa jadi 10.000, atau bahkan hanya 1.000 rupiah saja. Bagaimana yang 1.000? Mungkin jadi Rp1 tanpa mengalami kebijakan sunring dari keuangan. Sekarang bagaimana yang di dalam saku? Kondisinya hanya basah. Nominalnya tidak berubah. Nolnya tidak bertambah ataupun berkurang. Apa artinya? Artinya orang-orang di dalam Tuhan tetap adanya. Jika kita hidup di dalam Tuhan, kita diberi hikmat, kita diberi lingkungan, pergaulan, wawasan, teladan yang baik, juga bantuan dari Tuhan yang tidak terlihat dalam wujud alam spiritual. Tetapi meskipun demikian, kita tetap harus bekerja, berusaha, dan berpikir positif dalam sabar akan pengharapan. Semuanya itu untuk dapat menerima dan merasakan kemurahan darinya. Karena ada yang berpendapat, jika merasa perwujudan imannya sudah di dalam Tuhan, cukup berdiam diri saja dan berkat-berkatnya akan datang sendiri, bahkan bertambah-tambah. Bahkan ada yang menyatakan anti sakit atau penyakit proof dengan gelar akademisnya IAI, iman autoimun. Tetapi hendaknya sikap orang yang di dalam Tuhan sesuai dengan kesadaran diri, seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 10. Hal anugerah kasih karunia dan bekerja keras dapat menjadi pegangan buat kita semua. Amin. Kita akan tutup sapaan dan renungan pagi kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Tuhan kami, terima kasih atas apa yang sudah Engkau berikan. Terima kasih atas perlindungan dari Engkau dan apa yang sudah Engkau izinkan untuk kami jalani. Peganglah tangan kami, agar kami dapat melangkah turut dengan jalan kehidupan-Mu. Semuanya kami panjatkan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Selamat beraktivitas. Jaga kesehatan, tetap semangat. Tuhan Yesus
memberkati.